wifi yang ini nih di pos ini yang lancar kali. Kalau di beta sih cuma jaringan jaringan lancar. Kalau di sini lancar. Ya, di sini sudah hadir Pak Kabit Spell Game Kai Jambi, Bang Juan Nambarita. Shalom Bang. Salam, salam. Ya. Salam hormat buat semua kawan-kawan. Di sini tadi saya sudah lihat juga kawan-kawan dari Game Kai Ambon sudah hadir di Zoom ya. Oke, sudah hadir juga Saudari Tiar Sekcap. Tiar Sekretaris Cabang GMK itu, Pak. Shalom Sekcap. Halo, Pincap, Bendara Cabang. Sorry. Maksud saya Bendara Cabang. ya Sudah tadi hadir itu Cak. Pincap Tiar Huta Barat dan juga Sekretaris Cabang dari GMK Bandung, Saudari Jessica ya. Halo Shalom. Bang, Shalom Bang. Suara aku kedengeran nggak Bang? Dengaran. Siap Ya. Bang. Peserta yang sudah hadir ini sekitar 20-an orang. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Di wilayah timur mungkin jam 9 sekarang ya Pak Kabit ya. Di wilayah Ambon. Selamat malam, potensi gerakan dimulai Kak. Baik, selamat malam Bung Verly. Segera kita mulai ini Bung. Masih ada persiapan sebentar lagi. Baik. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya. Mungkin juga di wilayah timur ini di Ambon sudah menunjukkan jam
9 juga. Takutnya nanti kemalaman ini kawan-kawan yang dari game kayak Ambon. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai ini. Yuk. Sebelum kita mulai diskusi pada saat ini, bincang santai pada saat ini, saya ingin meminta seluruh audiens yang hadir sekitar 30 orang pada saat ini ya, untuk membuka Zoom, membuka kamera, supaya dalam diskusi kita dapat berjalan dengan maksimal begitu kira-kira. Oke, baik. Sebelum saya mulai, saya selaku moderator akan membacakan sedikit rangkaian kegiatan pada saat ini. Yaitu yang pertama, doa pembuka. Kemudian kata pembuka dari Ketua Cabang GMKI Jambi. Kemudian langsung dilanjut dengan pemaparan terkait topik yang kita bahas, yaitu memaknai tema dan subtema Nasional GMKI dalam dinamika GMKI saat ini yang akan dipaparkan dari GMKI Cabang Toba, GMKI Cabang Bandung, dan GMKI Cabang Ambon. Baik. Kemudian setelah nanti pemaparan, kita akan lanjut dengan sharing session. Bagi kawan-kawan yang ingin menyampaikan pendapat, menyampaikan argumen atau bertanya, dipersilahkan. Kemudian mungkin akan dibacakan kesimpulan oleh moderator, baru dokumentasi dan ditutup dengan doa. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan diskusi atau bincang santai kita pada malam hari ini, kita bersatu dalam doa. Syukur dan terima kasih Tuhan buat pada hadiratmu saat ini, sehingga kami dapat berkumpul di ruangan virtual ini Bapak, untuk melakukan kegiatan bincang santai kami. Hanya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memberikan kebijaksanaan untuk kami dapat menelaah atau memahami setiap inti dari diskusi yang akan kami laksanakan. Berkati juga kami Tuhan, kader-kader GMKI Jambi, GMKI Toba, GMKI Ambon, GMKI Bandung, maupun GMKI secara air ini Tuhan, sehingga kami dapat senantiasa menjalankan roda pergerakan GMKI ini dengan baik. Tuntun kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Baik, saya akan memandu acara kita pada saat ini. Yang pertama mungkin saya akan minta dari GMKI Cabang Ambon. Sebelumnya saya sudah komunikasi dengan Ketua Cabang untuk dari kawan-kawan BPC memaparkan ya sedikit banyaknya terkait tema dan tema Kongres tahun lalu, karena bertepatan juga pada Kongres tahun lalu itu yang menjadi ketua komisi pembahasan dan dari GMKI Cabang Ambon. Nah, di sini kita akan sama-sama mendengar bagaimana sebenarnya rangkaian perumusan dari tema dan subtema Nasional GMKI yang baru ini. Baik, kepada Pak Kabid dari GMKI Cabang Ambon, kami persilakan Pak Kabid. Ya baik, Bung Moderator, selamat malam rekan-rekan sekalian, Shalom. 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 Ya baik, kami diminta untuk bersama-sama ada dalam proses diskusi bersama menyangkut dengan bagaimana kita memaknai tema dan subtema Nasional GMKI
dalam menyikapi dinamika GMKI saat ini. Rasanya bagi kami ini merupakan suatu kesempatan berharga bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka untuk bersama-sama kembali melihat problematika GMKI. Bersama-sama kita melihat bagaimana posisi dan peran tema dalam visi bersama untuk menyikapi berbagai macam dinamika yang terjadi di dalam GMKI. Demikian dalam kaitannya dengan itu, saya kira Kongres kemarin kita telah bersama-sama menetapkan tema kita harus hidupmu dan beritakanlah Injil yang tidak didasarkan pada Injil Markus 2 ayat 1 sampai 12 dan tema kita ialah memberikan yang berjumpa dengan Allah dan memberikan kabar keselamatan melalui pembawa hidup. Nah, saya kira kalau kita berbicara mengenai tema dan subtema, pertama-tama perlu kita melihat posisi tema dan subtema dalam perjalanan pelayanan GMKI. Karena ini menjadi penting sebagai dasar memberikan perspektif bagi kita dalam merumuskan tema dan subtema, kemudian mendudukkan tema subtema pada porsinya. Bahwa saya kira dalam upaya mengejawentakan visi dan misi GMKI dalam setiap periodisasi, maka tema dan subtema itu menjadi suatu hal yang penting. Tema dan subtema sebagai instrumen periodisasi yang kemudian dia memberikan inspirasi bagi GMKI dalam upaya penata layanannya selama satu periodisasi tertentu. Dan tentu dari tema dan subtema itu dia akan memberikan makna dan nilai bagi perumusan GBPKUO yang kemudian nanti akan diwujudkan kemudian secara konkret ke dalam program kerja dan kegiatan strategis baik di tingkat pengurus pusat, cabang maupun sampai pada level pengurus komisariat. Kemudian dalam perumusan tema dan subtema di periodisasi 2022-2024 ada beberapa kerangka paradigma penting yang perlu kita ketahui secara bersama-sama, bahwa yang pertama kalau kita melihat dari dimensi teologis, filosofis, dan sosiologis, itu secara garis besar menunjukkan keberadaan GMKI sebagai gerakan misioner. Artinya kehadiran GMKI adalah suatu tugas keterpanggilan iman yang mana GMKI diutus untuk mewartakan karya Allah di tengah realitas kehidupan manusia dan alam semesta. Demikian kalau bicara seperti itu, maka GMKI tidak lahir dari suatu ruang hampa, melainkan GMKI hadir di tengah situasi sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, dan religius dengan kompleksitasnya masing-masing. Nah, dalam upaya itu, maka perumusan tema dan subtema kita menggunakan dua pendekatan penting atau dua pendekatan metodologis yang menjadi dasar dalam perumusan tema dan subtema di tahun 2022-2024. Yang pertama, kita menggunakan pendekatan etik yang merupakan upaya melihat keberadaan dan panggilan GMKI sebagai organisasi kader yang berakar dalam tradisi dan nilai-nilai kekristenan. Nah, itu berarti GMKI diajak untuk melihat jati dirinya secara teologis, filosofis, apa yang menjadi dasar dan alasan keberadaannya sebagai sebuah organisasi mahasiswa Kristen. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan emik, yang adalah upaya melihat jati diri GMKI dalam konteks keberadaannya di tengah medan pelayanan, yaitu kehidupan bergereja, perguruan tinggi, dan masyarakat. Nah, pendekatan inilah yang kemudian mempertimbangkan kita pada tema dan subtema. Dalam kerangka itu juga yang menjadi dasar penting dalam perumusan tema dan subtema ialah bagaimana kita melihat gagasan secara teologis maupun gagasan secara sosiologis, baik isu-isu yang berkembang di tahun 2022 maupun prediksi isu-isu yang nantinya akan dihadapi oleh GMKI di tahun 2022 sampai 2024. Apa saja isu-isu strategis di 3 medan gumul maupun apa saja isu-isu
internal GMKI yang perlu secara bersama-sama diangkat sebagai isu sentral dalam perumusan tema dan subtema. Nah, tercatat dalam kajian tema dan subtema maupun dalam hasil diskusi yang dilahirkan dalam Komisi Tema Subtema saat Kongres, ada beberapa isu penting yang perlu kita lihat secara bersama yang juga memiliki korelasi dengan yang kemudian apabila kita mengkontekstualisasikan teks Markus 2 ayat 1 sampai 12, itu dia memiliki korelasi yang sekaligus memberikan visi dalam melihat isu dan dinamika yang dihadapi oleh GMKI baik eksternal maupun internal. Mungkin sebelum kita sampai pada pembahasan akan isu-isu strategis yang nantinya dicakapkan secara bersama, saya mencoba kembali membuka cakrawala berpikir kita tentang teks Markus 2 ayat 1 sampai 12 yang bersama-sama kita rumuskan sebagai landasan biblis perumusan tema dan subtema. Nah, jadi Injil Markus 2 ayat 1 sampai 12 kalau kita lihat secara naratif itu menggambarkan suatu setting naratif tentang kisah Yesus menyembuhkan seorang yang mengalami kelumpuhan pada saat itu. Nah, secara sederhana kami dari perumus tema dan subtema melihat pentingnya teks ini bagi konteks kita di saat ini. Nah, yang pertama kalau kita lihat dalam konteks teks yang dibahas secara bersama-sama dari pendekatan naratif, rupanya dalam konteks Injil Markus, di situ seorang yang mengalami kelumpuhan dia diperhadapkan dengan krisis yang multidimensi. Yang pertama ada krisis secara fisik. Seorang yang mengalami kelumpuhan, tentu secara fisik dia mengalami krisis karena tidak bisa beraktivitas secara normal seperti seorang yang sempurna. Tetapi kemudian kita melihat dalam konteks masa itu, seorang yang mengalami cacat fisik juga distigmatisasi dengan dosa. Artinya orang yang cacat fisik itu dianggap akibat dari dosa yang dilakukan. Kemudian secara sosial sudah pasti dia diasingkan dari kehidupan sosial karena tidak bisa beraktivitas secara normal. Jadi dia terasingkan dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Jadi ada 3 hal krisis di situ. Krisis fisik, krisis psikologi, dan juga krisis sosial. Tetapi kemudian dalam kaitannya dengan menggali nilai dan makna dari teks, kita menemukan 3 hal penting yang coba diungkapkan di dalam teks itu. Visi yang pertama itu adalah visi tentang solidaritas kolektif. Ialah bagaimana penyembuhan orang lumpuh itu tidak dilakukan oleh orang lumpuh itu sendiri, tetapi melalui perjuangan kolektif dari 4 orang yang menggotong orang lumpuh itu untuk memperoleh penyembuhan. Jadi itu ada visi yang pertama berkaitan dengan solidaritas kolektif. Lalu kemudian visi yang kedua berkaitan dengan transformasi paradigmatik berpikir. Nah, jadi Yesus dalam kapasitasnya mau mencoba untuk melakukan transformasi cara berpikir bahwa nilai yang paling utama adalah nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga dari transformasi cara berpikir itu kemudian juga orang lumpuh mengalami suatu transformasi pembaharuan kualitas kehidupannya. Dia mengalami penyembuhan, bukan saja penyembuhan secara fisik, tetapi juga dia mengalami penyembuhan secara psikologi dan juga penyembuhan secara sosial. Ketika dia mengalami kehidupan secara normal, maka dia dapat beraktivitas seperti semula, dan itu ada suatu pembaharuan hidup. Yang kemudian juga berikutnya ada nilai menemukan jalan spiritualitas, di mana ketika orang lumpuh itu disembuhkan, lalu orang banyak itu menjadi takjub dan berjumpa dengan Allah. Perjumpaan dengan sesuatu yang transenden dan memuliakan Allah itu merupakan jalan spiritualitas yang kemudian menjadi akhir daripada kisah naratif dari orang lumpuh. Saya kira itu sederhana dari Injil Markus yang menjadi dasar tekstual kita. Kemudian kalau kita bicara melakukan kontekstualisasi Markus 2 ayat 1 ke dalam konteks kita baik di 3 medan gumul maupun di dalam konteks internal GMKI, maka tentu krisis yang kita alami bukan krisis seperti orang lumpuh yang dihadapi, tetapi ada krisis multidimensi juga yang
sementara dan akan kita hadapi. Kita lihat dalam konteks tiga medan pelayanan GMKI nantinya dalam situasi perkembangan atau situasi transformasi digital, kita akan menghadapi krisis sosial budaya. Kemudian juga kita akan menghadapi momen politik di tahun 2024 yang bisa saja menjebak kita pada suatu krisis nilai-nilai demokrasi. Munculnya politik identitas, politik uang dan sebagainya dapat menjebak kita pada suatu kenyataan krisis politik, krisis demokrasi. Kemudian dalam konteks bergereja kita diperhadapkan dengan krisis keesaan. Penonjolan terhadap dogma dan nilai-nilai teologis untuk mencari dogma mana yang paling benar seringkali menjebak gereja pada suatu titik di mana perdebatan dogmatis di antara gereja-gereja yang kemudian mengurangi nilai-nilai oikumenisme gereja yang berujung pada krisis keesaan. Kemudian kita juga akan diperhadapkan dengan krisis kebangsaan, di mana radikalisme, intoleransi yang mengatasnamakan agama turut merusak citra Indonesia sebagai negara yang berbineka. Kemudian kita juga diperhadapkan dengan krisis ekologi, kerusakan lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Itu menjadi isu-isu sentral yang kemudian kita melihat dalam suatu korelasi sebagai krisis multidimensi yang akan kita hadapi. Sementara dalam diskusi kita di dalam konteks internal GMKI yang berlangsung di dalam komisi tema subtema, kita melihat bahwa konteks GMKI secara internal hari ini menghadapi suatu dinamika krisis nilai-nilai pergerakan. Artinya pada saat diskusi waktu itu kita memprediksikan sampai pada dualisme. Tetapi kalau kita membaca fenomena pasca kongres, pasca konverjap, kemudian munculnya gerakan-gerakan oposisi, munculnya kelompok-kelompok melahirkan ini, kemudian dia mengabulkan nilai-nilai nilai-nilai musim yang kemudian kenyataan hari ini menunjukkan GMKI mengalami krisis akibat dualisme kepengurusan, sehingga masalah itu menjadi kemudian kita sikapi secara bersama-sama. Lalu kemudian mungkin yang terakhir yang bisa kita berbagi secara bersama di hari ini ialah bagaimana tema dan subtema sebagai visi rekonsiliasi dualisme struktural GMKI. Mungkin ada 4 poin yang dapat saya bagikan sebagai visi bersama dalam memaknai tema subtema dengan melihat dinamika GMKI saat ini. Saya kira yang paling mendasar adalah bagaimana GMKI kemudian berupaya untuk melakukan transformasi paradigma berpikir tentang apa sih esensi dasar daripada kita ber-GMKI. Nah, bahwa nilai-nilai adalah dasar daripada GMKI dalam upaya melakukan transformasi berpikir GMKI. GMKI harus melihat kembali apa tujuan dan cita-cita daripada GMKI. Bahwa kalau kita bicara GMKI sebagai gereja, maka maka yang paling utama daripada GMKI ialah mewartakan karya Allah di tengah-tengah kehidupan manusia dan alam semesta. Itu harus menjadi dasar berpikir kita. Pola yang menganggap GMKI dalam kapasitas kepemimpinan sebagai kekuasaan dan sebagainya, melihat GMKI untuk keuntungan pribadi dan sebagainya, itu harus dilakukan transformasi kepada nilai-nilai dasar, nilai-nilai awal GMKI. Bahwa ber-GMKI pada dasarnya bukan untuk mencari kuasa dan hormat, tetapi ber-GMKI pada dasarnya merupakan suatu panggilan profetis untuk mewartakan karya Allah di tengah kehidupan manusia dan alam semesta. Itu harus menjadi paradigma utama bagi kita dalam upaya memberikan visi bagi GMKI. Kemudian yang kedua, bagaimana GMKI kemudian kembali membangun solidaritas kolektif secara bersama-sama dalam menyikapi berbagai problematika yang terjadi. Baik itu problematika internal hari ini yang kita sama-sama hadapi, maupun problematika eksternal yang akan kita hadapi. Kalau hari ini GMKI hanya
berdinamika dalam konteks internal, maka sulit untuk GMKI keluar menyatakan identitasnya sebagai organisasi kekristenan di tengah-tengah kehidupan bergereja, berkampus, dan bermasyarakat. Karena priorisasi ini sudah pasti kita akan berdinamika berbicara tentang konteks internal kita, dan konteks eksternal pastinya akan terabaikan dengan pola GMKI yang dualisme struktural hari ini. Sehingga saya kira harus kita berpegang pada solidaritas kolektif secara bersama-sama untuk bagaimana kita merumuskan satu pikiran bersama dalam kaitannya dengan menyikapi persoalan internal GMKI hari ini. Dan tentunya dalam membangun solidaritas kolektif sebagai kader GMKI, aspek yang paling penting adalah aspek komunikasi. Bagaimana kita cabang-cabang setanah air saling berkomunikasi untuk memikirkan solusi alternatif bersama dalam menyelesaikan persoalan dan dinamika internal kita hari ini. Kita mencari solusi alternatif yang tidak merugikan pihak manapun, tetapi mencari solusi alternatif yang kembali menghidupkan nilai-nilai GMKI pada porosnya. Kita harus memperkuat nilai-nilai pergerakan GMKI sebagai sarana rekonsiliasi. Saya kira GMKI punya banyak nilai yang bisa dijadikan sebagai suatu sarana untuk melakukan rekonsiliasi, terutama nilai ut omnes unum sin. Banyak percakapan di luar yang kemudian terbangun bagaimana kalau GMKI dualisme, bagaimana ut omnes unum sin bisa menjadi moto, menjadi spirit pergerakan bagi kita. Sehingga saya kira hari ini banyak orang masih memikirkan ut omnes unum sin, banyak orang masih memikirkan tentang keutuhan GMKI di saat ini. Kemudian dalam upaya untuk melakukan rekonsiliasi GMKI, saya kira kita harus tiba pada suatu tahap pengambilan keputusan etis. Kira-kira mana yang paling penting atau mana tujuan yang paling utama pada keputusan-keputusan yang kita ambil. Saya kira hari ini kalaupun kita mau menyampingkan pengambilan keputusan etis secara deontologis, kita menyampingkan norma-norma, kalau kita melihat tujuan yang paling penting dalam upaya memperkokoh dan memperkuat nilai-nilai GMKI, saya kira itu yang perlu kita ambil. Kalaupun hari ini langkah yang kita ambil adalah rekonsiliasi, lalu kemudian mungkin saja kalau itu bisa terjadi, ya kita lihat daripada tujuannya. Kemudian kalaupun kita mau melakukan kongres istimewa untuk tetap menjaga nilai-nilai GMKI, saya kira itu langkah yang perlu kita ambil dalam menjaga keutuhan GMKI. Karena pun kalau kita memilih untuk berpihak kepada satu pihak dan mengabaikan pihak yang lain, saya kira potensi chaos akan sampai pada tingkat cabang. Dan itu lebih fatal daripada kondisi yang terjadi di GMKI saat ini. Saya kira mungkin itu beberapa pikiran, nanti dalam diskusi baru bisa kita kembangkan secara bersama-sama. Terima kasih. Baik Pak Kabid, terima kasih buat pemaparannya dari Ketua Bidang Pengkajian dan Penalaran GMKI Ambon yang sudah memaparkan kurang lebih terkait tema dan subtema GMKI terbaru. Sebagai komisi yang membahas tema dan subtema GMKI, dapat info dari Kecap, memang Pak Kabid ini yang merumuskan tema dan subtema. Jadi setelah kita dengar tadi beberapa poin, mungkin untuk penjelasan lebih lanjut atau poin-poin rekomendasi ke depan, setelah selesai pemaparan kedua cabang ya, setelah selesai nanti pemaparan dua cabang lagi, nanti akan kita lanjut ke sharing session. Namun yang saya tangkap tadi dari pemaparan Pak Kabid, bahwasanya memang dalam perumusan tema GMKI itu sebagai suatu instrumen periodik, dan rumusan tersebut memberikan inspirasi bagi GMKI Jambi dalam respon problematika yang terjadi baik di internal maupun eksternal. Begitu kira-kira saya tangkap tadi. Oke, baik. Selanjutnya
kita akan mendengarkan pemaparan dari GMKI Cabang Bandung yang akan dibawakan oleh Sekretaris Cabang Jessica. Baik, kepada Sekretaris Cabang kami persilahkan, Cak. Oke, Shalom. Suara saya jelas kedengaran nggak tuh, teman-teman? Jelas. Shalom. Sebelumnya saya mewakili teman-teman Bandung. Kami mau mengucapkan terima kasih banyak. Satu kehormatan buat kami untuk bisa bergabung sama teman-teman hari ini. Apalagi di sini juga ada teman-teman dari cabang-cabang lain. Tentu hari ini akan sangat memperkaya kami juga gitu, ke cabang Bandung dalam memaknai tema dan subtema kita yang kita sahkan bersama di Toraja kemarin. Mungkin banyak hal sudah disampaikan sama Pak Kabit sebelumnya. Kita setuju bersama bahwa tema dan subtema itu merupakan landasan teologis yang mendasari, mengisi, bahkan mengikami GMKI untuk menjalankan seluruh aktivitas organisasi. Di GMKI, tema dan subtema ini ya kita ketahui bersama itu dipakai selama 2 tahun. Perumusannya ini memberikan inspirasi, pola pikir, menjadi seperti pola kerja untuk GMKI dalam melaksanakan fungsinya di internal maupun di eksternal GMKI. Teman-teman mungkin dalam diskusi kita tentang memaknai tema dan subtema nasional GMKI dalam dinamika GMKI saat ini, saya ingin berbagi sedikit pandangan saya. Tema dan subtema ini ada 3 kata kunci yang menarik untuk kita perhatikan. Yang pertama itu adalah bangkitlah, barui hidupmu dan beritakanlah Injil. Dan yang mengikat semuanya itu adalah perjumpaan dengan Allah. Nah, dalam memaknai tema dan subtema ini, yang saya lihat adalah kita seakan-akan dibuat untuk naik level. Dalam artian naik level adalah dari level kita melihat di tema kita sebelumnya, tema GMK sebelumnya adalah lihatlah terus menjadikan semuanya baru. Kita dibawa untuk naik level. Untuk level bangkitlah, baru hidupmu dan beritakanlah Injil. Seakan-akan kayak kita, Tuhan tuh udah tahu gitu bahwa di tahun 2022-2024 akan ada sesuatu yang menggerakkan kita untuk kita nggak stuck aja di organisasi ini. Nah, dalam kajian yang disusun oleh teman-teman cabang Ambon yang luar biasa sekali kajiannya, kemudian disempurnakan lagi oleh teman-teman Komisi Tema dan Subtema di Kongres Toraja, menjadikan Markus 2 ayat 1-12 ini sebagai tema subtema melalui 2 pendekatan. Pendekatan tersebut tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabit. Kita bisa memaknainya lewat 2 pendekatan, yaitu pertama pendekatan etik, di mana kita memaknai GMKI sebagai organisasi kaderisasi yang harus menghidupi nilai-nilai kekristenan, dan yang kedua pendekatan emik, di mana kita memaknai tema dan subtema GMKI ini dalam keberadaannya di 3 medan layang. Nah, teman-teman, kita sama-sama setuju di Kongres di Toraja ketika kita bahas tentang dinamika GMKI, kita setuju bahwa GMKI saat ini sedang mengalami krisis multidimensi, entah itu di eksternal maupun di internal. Namun alih-alih memaknai tema subtema dalam isu kontekstual yang lebih besar, misalnya harusnya kita sudah membahas tentang bagaimana transformasi digital dan yang lain-lain, justru krisis internal menjadi isu pertama kita yang mendorong kita untuk memaknai tema dan subtema kita, dan untuk memaknai tema dan subtema kita lebih jauh lagi gitu. Jadi seakan-akan membuat kita untuk memaknai kembali seberapa jauh kita bisa memaknai tema dan subtema kita. Nah, kita berbicara tentang tema dan subtema, kemudian kita hubungkan sama dinamika GMKI saat ini, teman-teman, saya izin membagikan pandangan saya terkait apa yang sedang dihadapi oleh GMKI saat ini. Nah, dinamika yang saya lihat ini, pertama ada dinamika internal maupun dinamika eksternal. Dinamika internal yang pertama yang kita hadapi adalah melemahnya posisi dan peran organisasi. Dan yang kedua, terkait dengan dinamika internal yang saya maksud adalah melemahnya posisi dan peran organisasi. Nah, melemahnya posisi dan peran organisasi ini menggambarkan 2 hal penting. Yang pertama, mandeknya aktivitas organisasi. Nah, teman-teman, ini mungkin bukan menjadi pandangan saya saja ya. Ini yang kita hadapi bersama, bahwa saat ini memang terjadi kesenjangan dan kegagalan komunikasi antar struktur, entah itu pengurus dengan pengurus maupun pengurus dengan anggota, sehingga tidak adanya efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan manajemen organisasi. Dan yang kemudian
hal yang kedua tentang melemahnya tanggung jawab sosial dan pelayanan GMKI di 3 medan layan. Ini itu berkaitan dengan masalah manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan kepemimpinan dan kemampuan mengelola organisasi. Kemudian dari satu kajian teman-teman cabang Ambon yang kemarin saya baca, ada satu lagi poin yang saya garis bawahi dan itu perlu kita kita perhatikan lagi sebagai bagian dari dinamika kita, adalah satu, krisis karakter dan mental. Nah, ini berkaitan dengan banyak hal ya, salah satunya tentang isu pelecehan seksual yang ada di dalam organisasi kita dan yang lain-lain. Itu baru tentang dinamika internal. Belum dinamika eksternal, tadi sudah disampaikan sama Pak Kabit bahwa gereja, pikiran masyarakat, berhubungan dengan perubahan-perubahan zaman, itu memberikan tantangan-tantangan baru yang lebih kompleks untuk GMKI. Sehingga teman-teman dalam situasi ini, menurut saya, pandangan saya bagaimana kita memaknai tema dan subtema kita adalah kita belajar untuk menganalisis apa yang saat ini kita sedang hadapi. Saya sedikit berbagi tentang konteks Markus 2 ayat 1-12. Di dalam situasi di Markus 2 ayat 1-12 itu, ada poin pertama, ada orang lumpuh, kemudian ada 4 orang yang gotong dia. Kemudian di poin kedua, mereka itu mau bawa dia ke Yesus, tapi karena ada orang banyak, jadi nggak bisa. Dan yang poin ketiga, mereka akhirnya menemukan cara, mereka buka atap rumah di mana ada Yesus, kemudian mereka menurunkan tilam orang tersebut. Nah, teman-teman, saya melihat situasi Markus 2 ayat 12 ini seperti keadaan GMKI kita. Orang lumpuh itu adalah GMKI dan kita kader-kadernya adalah 4 orang yang menggotong orang lumpuh tersebut. Artinya, untuk menjadikan GMKI ini gerakan yang berjumpa dengan Allah, maka diperlukan komitmen dan konsistensi dari kader GMKI tersebut gitu. Nah, dalam firman Tuhan yang ada di Markus 2 ayat 1-12 yang saya baca dan saya maknai, bahwa 4 orang tersebut itu ya nggak disampaikan mereka itu siapa, mereka tuh mungkin dimintai tolong sama orang lumpuh, atau mungkin mereka tetangga, atau mereka saudara, nggak dijelaskan di situ. Tetapi satu yang pasti adalah mereka digerakkan oleh mungkin belas kasihan, mereka digerakkan oleh tujuan yang sama untuk membawa orang lumpuh tersebut mengalami perjumpaan dengan Allah. Nah, karena itu teman-teman, dalam memaknai tema dan subtema kita untuk gerakan kita ini, untuk gerakan kita 2 tahun ke depan, hal pertama yang perlu kita pelajari adalah yang satu, seperti tadi Pak Kabit bilang, komunikasi. Saya rasa kebiasaan untuk duduk bersama, menyelesaikan sesuatu di diskusi di atas meja, itu sedang mengalami penurunan. Artinya, agar gerakan kita ini agar gerakan kita ini dapat mengalami suatu transformasi yang lebih baik, kita perlu punya rasa yang sama untuk memikul beban organisasi yang sama. Hal yang saya pandang dari situasi GMKI saat ini, satu, kita tuh terlalu mudah dipengaruhi oleh situasi yang kecil itu begitu cepat mempengaruhi kita. Dan yang kedua, terlalu cepat berespon terhadap situasi itu membuat kita tidak menduduki masalah pada porsinya, sehingga dalam menyikapi dinamika di GMKI secara nasional melalui tema subtema ini, kita didorong untuk menjadi kader sebagaimana fungsinya. Waktu masa bimbingan, kebetulan pembicaranya adalah salah satu senior yang luar biasa, Bang Polo dari GMKI Kupang. Beliau menyampaikan bahwa kader itu berasal dari bahasa Yunani ya, kalau nggak salah kadre namanya, yang artinya bingkai. Nah, artinya orang-orang yang dijadikan kader di GMKI ini adalah orang-orang yang kuat, orang-orang pilihan yang memang direkrut untuk membentuk organisasi ini gitu. Nah, sehingga mari kita memaknai tema dan subtema kita ini sebagai sesuatu yang menguatkan kita dan mendorong kita untuk terus melakukan transformasi, nggak hanya diam, nggak hanya melihat keadaan kemudian tidak melakukan apa-apa, tetapi justru membuat kita bergerak gitu. Mungkin kurang lebih singkatnya itu yang ingin saya sampaikan, Pak Sekung. Terima kasih. Terima kasih Bu Secap atas pemaparannya. Tadi sangat menarik ya yang disampaikan oleh Secap, bahwasanya dinamika GMKI pada saat ini mudah terombang-ambing dengan situasi yang di luar, begitu ya kira-kira Bu Secap ya. Dan perlunya suatu transformasi ke depan untuk menanggapi setiap
problematika baik internal maupun eksternal GMKI. Itu mungkin kurang lebih poin yang disampaikan oleh Bu Sekcap GMKI Bandung. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Bendahara Cabang Tiar Huta Barat dari GMKI Cabang Toba. Kepada Bu Bencap, kami persilakan, Cap. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiar Huta Barat. Saya Bendahara Cabang GMKI Cabang Toba masa bakti 2022-2023. Sedikit menambahi dari penjelasan dari Kakak dan juga Kak Jessica, di mana yang dapat saya pahami mengenai tema dan subtema itu berangkat dari 2 ayat 1 sampai 12. Di sini ada poin-poin yang penting yang bisa kita ingat, yaitu adalah 4 orang yang membawa 1 orang lumpuh, Yesus, dan juga di situ banyak jemaat pada saat itu. Nah, kita dapat melihat dari keempat orang itu yang memiliki sikap gotong royong dan juga mereka yang mau membantu dan membawa orang lumpuh tersebut. Nah, yang dikatakan oleh Kak Daniel tadi, bahwasanya orang lumpuh pada zaman bangsa Yunani saat itu juga disebut sebagai orang yang berdosa, sehingga ketika lumpuh cacat fisik dia juga diasingkan, lalu dia juga mengalami pengasingan itu. Ketika keempat orang tersebut memberikan hati ataupun juga memberikan rasa untuk dia bisa membantu orang lumpuh tersebut berjumpa dengan Yesus, dan banyak tantangan dan juga banyak rintangan bagaimana mereka bisa orang-orang lumpuh tersebut mengalami penyembuhan ketika berjumpa dengan Yesus. Namun kita juga tahu di Markus 2 ayat 1 sampai 12 ini dikatakan bahwa orang bukan membawa lumpuh itu dengan jalan yang baik atau juga, tetapi memiliki tantangan, yaitu mereka harus membuka atap-atap sehingga mereka membawa orang lumpuh tersebut melalui dari atap-atap. Ada makna pada saat tema-tema seperti 2002 pada saat ini, bahwasanya itu adalah kader-kader, dan siapa yang sakit di sini yaitu adalah GMKI-nya. Dimana ketika yang sakit atau pergerakan yang sakit pada saat ini perlunya adanya kader-kader yang memberikan pengobatan atau juga memberikan pergerakan yang baik untuk menyembuhkan GMKI ini. Dimana kita lihat juga terdapat krisis-krisis yang terjadi atau permasalahan yang terjadi pada pergerakan GMKI ini. Ada juga krisis eksternal maupun internal. Dan di sini bagaimana kita memberikan, kita juga dapat melakukan pergerakan melalui krisis ini, krisis yang terjadi di pergerakan kita ini. Kita bisa membawa tentunya kita memiliki tantangan yang penuh berat dan juga mungkin banyak lika-liku yang terjadi seperti itu. Lalu tantangan itu juga seperti gambaran di Markus 2 ayat sampai 12 ini, seperti 4 orang tersebut atau kita yang bisa disebut kita sebagai kader-kader. 4 orang tersebut itu memiliki juga harus menggotong orang lumpuh tersebut menghadap Yesus. Nah, begitu juga seperti kita para kader yang ingin melakukan penyembuhan dalam dinamika yang terjadi pada saat ini, sehingga kita nantinya bisa bangkit dan mengalami pembaruan hidup. Lalu ketika pembaruan hidup itu terjadi, apa yang harus kita lakukan kembali, yaitu adalah memberikan gerakan misioner yang dimaksud adalah gerakan yang membuat atau menciptakan kader-kader yang memiliki misioner atau memiliki sikap yang
dari tema dan subtema pada saat ini. Lalu kita dapat dari persoalan internal maupun eksternal yang terjadi pada diri kita. Di mana yang eksternal tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Daniel itu adanya krisis sosial, politik, kebangsaan dan juga kebangsaan. Namun ada juga terjadi di internal kita sendiri, di mana adanya gesekan nilai-nilai keyakinan dan kaderan karena munculnya konflik internal tersebut. Lalu adanya kepentingan praksis politik, dan kita ketahui bahwasanya di tahun 2024 adalah tahun pemilu, di mana praksis politik ini sangat, menurut saya sendiri ini sangat kental kali untuk terapkan pada menjadi dinamika pada sekitar saat ini, di mana praksis politik ini bisa menggerakkan seseorang ataupun sekelompok untuk memberikan pandangan atau pendapat sertakan tentang suatu keputusan atau kebijakan pemerintah, juga mengubah keputusan pemerintah itu sehingga lebih kuat pada saat ini. Dinamika yang terjadi menurut saya adalah karena adanya persoalan praksis politik. Lalu di sini ada juga permasalahan yang saya lihat adalah krisis mental dan juga karakter kader. Lalu mungkin dari kita yang berada di Google ini, mungkin saya juga setuju dengan pernyataan dari bahwasanya ketika kita memiliki prinsip atau pandangan untuk bagaimana menyatukan tema dan subtema ini dalam dinamika saat ini untuk bangkit dan juga mengalami pembaruan hidup, mungkin kita bisa tetap menjadi kader yang memberitakan Injil yang lebih baik lagi. Begitu moderat dari saya. Terima kasih. Ucap pemaparannya yang dipaparkan mengenai pedoman-pedoman dari perumpamaan Alkitab terkait dinamika yang terjadi saat ini memang patut disoroti bersama. Bagaimana kita harus menjalankan kembali tema kita yang terbaru, yaitu tadi yang disampaikan bahwasanya kita harus senantiasa memperbarui diri, memecahkan setiap persoalan yang terjadi maupun di internal dan eksternal. Itu kira-kira tadi yang saya tangkap dari Ibu Bencak berdasarkan dari pertemuan bagaimana kondisi terkait dinamika GMKI saat ini. Oke, baik. Demikian tadi penjelasan terkait tema dan subtema di GMKI cabang Ambon yang bertepatan memang cabang Ambon waktu Repres adalah ketua komisi, cabang Bandung waktu itu yang menjadi sekretaris komisi. Kalau kita melihat bahwasanya yang ketua itu pada saat itu saudara Sadrak Putres, dan kemudian sekretaris adalah Marta Rangkoli yang membahas tema dan subtema. Nah, kemudian dari GMKI Toba saya mendapat info dari ketua cabang kami di sebarnya Bu Bencak bahwasanya pada saat kongres ikut juga dalam perumusan bahwasanya dari GMKI cabang Toba terlibat dalam perumusan tema dan subtema. Dulu pemaparan dari GMKI Toba saya pikir pada saat ini begitu. Baik, kita akan lanjut kepada session kepada kawan-kawan yang di ruang pada malam hari ini. Kalau ada yang ingin menyampaikan pandangan, masukan ataupun bertanya, dipersilakan.
Kembali mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan. Saya akan pada saat ini Axel Gameplay Jambi. Ini sudah hadir ini Bang Juan. Nah, kira-kira bagaimana ini Bang pandangan dari Bang terkait tema dan tema dalam menanggapi kondisi Gameplay saat ini? Shalom kawan-kawan semua. Shalom Bang. Pertama mohon maaf kepada kawan-kawan karena jaringan kurang bagus. Aku gerak dari beberapa tempat, jadi agak full nih menyaksikan diskusi yang baru berjalan ini. Tapi dari temanya sih, tema baru beberapa bulan diputarkan di Kongres. Tapi mungkin lebih ke ini ya kawan-kawannya, kalau aku background bukan dari bidang ilmu yang tergolong teologi atau apa ya, masih basic ilmu. Sendiri melihat kondisi hari ini merupakan kondisi yang miris ya. Bagaimana kita ketahui bersama, ada double fungsionaris di sana. Memang ketum dan sekumnya satu, cuman masing-masing punya struktur tersendiri. Iya. Hal ini memang, dan bahkan menurutku hal ini sudah mencoreng moto yang sering kita teriakkan bersama, yang sering kita selalu ini sampaikan, ut omnes unum sum, yang berarti agar semua satu adanya. Namun dengan tema hari ini, baharuilah hidupmu, entah apa yang merasuki pemikiran mungkin para pimpinan di sana. Ini temanya bangkitlah baru hidupmu dan beritakan Injil. Ini jalan yang diambil malah mengarah ke perpecahan. Kalau kami sendiri dari GMKI Cabang Jambi beberapa minggu lalu sudah mengirimi surat ke kedua ketua umum dan juga ke sekretaris umum, yang pada intinya untuk bahwa segera lakukan rekonsiliasi. Cuman nampaknya ini berat ini untuk kedepannya. Mungkin lebih plek rasanya kalau kita berdiskusi soal arah GMKI di saat ini dengan dualisme struktural. Lalu bagaimana sikap dari kawan-kawan semua kalau masalah tema? Saya rasa sudah putus di Kongres kemarin, sudah clear, kita juga memang sudah paham. Mungkin lebih ke situ, moderator. Terima kasih. Baik Pak Kabit. Nantinya juga upload dari diskusi ini, semoga nanti adanya poin-poin rekomendasi mungkin Bang. Jadinya kita bisa mungkin menyampaikan ke PP terkait dinamika saat ini. Ya, dari pemaparan atau pandangan dari kawan-kawan nanti kita akan satukan. Dan itu kita buat jadi rekomendasi, output dari diskusi kita. Dan akan kita sebar tentunya, begitu kira-kira Bang. Ya, di sini juga sudah hadir ini Saudari Marta Lindi Rangkoli. Ya, sekretaris komisi pada saat Kongres waktu itu ya. Ya, mungkin untuk Kak Marta ini ada yang mau disampaikan bagaimana pandangannya terkait tema dan subtema dengan kondisi GMKI saat ini. Bagaimana kira-kira Kak? Shalom, selamat malam. Terima kasih kepada GMKI Cabang Jambi, begitu? Betul ya? Ya, yang telah mengizinkan saya untuk berbicara, suatu kehormatan bisa ngomong, bisa berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan cabang, anggota-anggota cabang yang memiliki nilai-nilai spiritual, intelektual, dan integritas tinggi di sini. Terima kasih untuk waktunya, untuk kesempatannya. Nggak banyak yang bisa Marta sampaikan, soalnya yang disampaikan oleh Kabit GMKI Cabang Ambon,
Kabit Jalar kalau nggak salah ya. Nah, aku lupa namanya, tapi itu termasuk salah satu ketua tim penyusun tema dari Ambon. Kemudian terima kasih juga Sekcapku, Sekcap Jazz, pemaparan yang luar biasa, dan Bencap Jambi. Jadi kalau misalkan aku mau nambahin sih, Bencap Toba, Kak, Bencap Toba. oh Bencap Toba, astaga mohon maaf. Misalnya terima kasih juga Bencap Toba, itu singkat, padat, jelas, paham yang disampaikannya. Yang aku mau sampaikan apa ya? Mungkin sedikit bukan meluruskan ya, semua informasi saja. Jadi nilai-nilai komunikasi, nilai-nilai komitmen dan konsistensi telah ditanamkan oleh komisi masuk tema. Gimana maksudnya? Nah, jadi waktu di kongres itu ada dua saran tema subtema yang luar biasa, tapi ada satu yang lebih lebih mencolok ke arah internal, ada satu lebih mencolok ke arah eksternal. Nah, karena komunikasi yang luar biasa terjadi di komisi, komunikasi dan komitmen untuk udah deh, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk, semua sama-sama bagus, kita compare saja. Nah, di compare ya betul yang dibilang sama Pak Sekfung ya, selaku moderator Pak Sekfung dari Jambi. Ya, itu akhirnya banyak cabang yang duduk sama-sama membuat kajian internal eksternal digabung satu. Nah, yang mau aku terapin di sini bahwa komisi tema subtema itu bukan hanya memberikan ini loh kajian kami, tapi memang kami menerapkan dulu di dalam komisi itu komunikasi. Nah, komunikasi itu kan ada yang berbicara, ada yang mendengar. Nah, itu juga yang mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan kita berorganisasi. Sorry nih kalau aku mungkin bicaranya agak kejauhannya, anggota biasa, pimpinan, sorry ya, tapi ya nggak apa-apa. Ya. Ya, jadi komunikasi bisa terjadi intinya apabila ada yang mendengar, ada juga yang berbicara. Nah, yang berbicara tahu diri, yang berbicara tahu diri kapan waktu berhenti, yang mendengar juga tahu diri bahwa kapan waktu untuk berbicara. Nah, itu juga diharapkan GMKI sekarang. GMKI sekarang itu sebenarnya yang saya pahami, kalau organisasi tanpa dinamika itu mati. Tapi mungkin ini dinamikanya ada gerakan tambahan. Jadi lihat agak lebih ke kanan kiri begitu. Jadi nggak di tengah. Nah, kalau buat saya sih, bukan saya nggak mau terikut campur urusan pengurus pusat. Kalau buat saya sudah ada orang-orang yang akan mengatur ke situ. Kita sebagai anggota non-struktur, baik itu non-struktur di komisariat atau non-struktur di badan pengurus cabang, kita jangan mundur kita harus tetap komitmen seperti yang dibilang sama Sekcap Bandung. Kita tetap komitmen konsisten. Saat pertama kali kita maper, kita dikasih penerangan bahwa gerakan ini Kristus yang punya. Itu kita harus komitmen sama itu barang. Kalau misalnya kita komitmen, kita konsisten, ini Kristus yang punya ini gerakan, percaya bahwa yang kita lakukan itu hanya untuk memuliakan Tuhan, nama Tuhan. Sekarang begini, kita nggak usah ngomong cabang lain. Cabang Bandung aja dalam satu periode itu ada 100 lebih orang. Mulut kita cuma satu, tangan kita cuma dua, kaki kita cuma dua, bahkan mungkin kendaraan kita cuma satu. Yang mungkin setiap hari kita hanya bisa berkunjung ke 1 atau 2 kos teman-teman. Nah, kita nggak punya banyak waktu, kita nggak punya banyak organ untuk berbicara, untuk menekan pemikiran kita ke pemikiran teman-teman yang lain. Nah, oleh sebab itu, kita semua anggota GMKI itu harus punya nilai konsisten sendiri. Oh iya, saya masuk ke GMKI karena ingin melayani, begitu. Kalau misalkan di atas begitu, oke, ada porsi-porsinya. Nah, yang aku mau bagikan di sini adalah nilai konsistensi itu. Kalau misalkan dalam komunikasi kita tidak baik, setidaknya konsisten anggota GMKI untuk menyelesaikan yang menyelesaikan. Ada juga yang kayak kalau ada beberapa teman-teman yang aku dengar kalau GMKI dualisme, aku nggak mau ikut kegiatan GMKI. Di situ kita harus berpikir bahwa biarkanlah ada orang yang akan mengurus porsi PP,
kita urus aja porsi kita di sini. Nggak mungkin dong urusan PP akan berpengaruh ke cabang, nggak mungkin dong urusan PP akan bagaimana ke cabang. Itu ada porsi-porsinya masing-masing. Dan porsi-porsi masing-masing itu kalau buat saya bisa terjadi apabila ada komunikasi yang baik dan juga ada intinya kita sebagai anggota GMKI harus tetap komit. Tema yang dibuat ini dirampungin sama abang kakak yang di dalam komisi ini udah luar biasa. Bangkitlah, baharui dan beritakan Injil. Udah benar tuh. Jadi sebenarnya bangkit kita dari mungkin kalau bahasa ininya keterpurukan kita dari diamnya kita. Dari diamnya kita bangkit, kemudian kita baharui hidup. Hidup kita yang awalnya tuh nggak mau ikut kegiatan, hanya bisa komentar. Nggak ada kegiatan di cabang. Nah, kita baharui nih. Oh, kenapa harus nanya ke mereka? Kenapa nggak nanya ke diri kita sendiri? Kenapa nggak? Yuk kita aja nih sebagai promotor untuk mengerjakan atau membuat suatu kegiatan. Habis itu ya beritakan Injil dengan ya kemampuan kita masing-masing. Aku ngomong di sini bukan karena aku pintar teologi atau aku basically keperawatan. Aku nggak. Bahkan waktu duduk di komisi itu saya terbingung-bingung. Tuhan, mereka suci sekali, sementara tidak paham apa yang dibicarakan, begitu kan. Tapi ya itu, GMK itu bukan milik kesehatan, GMK bukan milik teknik, GMK bukan milik teologi. Kita harus tetap membuka komunikasi, kita harus tetap komitmen dan konsisten untuk supaya pergerakan ini tetap ada, baik internal maupun eksternal. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. 3 hal yang saya garis bahwa kalau memang ada masalah ya komunikasi. Harus ada kerendahan hati untuk mau berbicara dan mendengar, berbicara dengan batas waktu, mendengar juga dengan tahu kapan harus berbicara, kapan harus istilahnya kapan harus tektok untuk gantian berbicara begitu. Kemudian komitmen konsisten, karena ya Yesus Kristus juga demikian begitu. Dia konsisten saat dia lahir, dia datang ke dunia, dia disalibkan saat dia sudah betul-betul istilahnya kayak udah capek banget gitu kan di kayu salib, tapi dia nggak bilang, Bapak aku mau turun dari kayu salib, aku mau turun aja deh, aku udah nggak kuat, darah aku banyak, aku butuh betadin. Enggak, dia tetap bertahan sampai akhir, dia tetap bilang dia menjalankan tugas sampai akhir. Itu juga sih yang mau baru aku mengharapkan buat teman-teman semua. Terima kasih buat waktunya, terlalu banyak yang saya sampaikan ya, mungkin itu saja. Baik, terima kasih buat pemaparan dari Kak Marta Ranggolin yang luar biasa dari pemaparannya. Tidak kalah tadi dari Badan Pengurus Cabang. Ini luar biasa dari pemaparannya. Sedikit banyak tadi dipaparkan terkait dinamika di Kongres, begitu juga dengan problematika yang terjadi di internal saat ini. Ya, kembali saya sampaikan kepada kawan-kawan yang di Zoom, apabila ada pandangan atau masukan yang ingin diberikan, mungkin bisa raise hand atau mungkin bisa langsung membuka mic, langsung menyampaikan pandangannya. Ya. Ya, Bang Hendri Tasik Jawa. Ya, dipersilakan, Bu. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Selamat malam teman-teman. Shalom. Shalom. Saya Pandai GMKI cabang Ambon. Sudah banyak pikiran maupun pandangan daripada teman-teman yang lain terkait dengan diskusi kita di saat ini. Di sini saya coba memberikan pandangan atau pertanyaan kepada teman-teman yang sudah memberikan materi terkait dengan tema di saat ini, memaknai dan subtema nasional GMKI dalam dinamika GMKI saat ini.
Oke, baik teman-teman semua. Di sini saya tidak berbicara tentang tema dan subtema, tapi lebih menonjolnya tentang proses dinamika GMKI saat ini. Kalau kita lihat tema dan subtema, lalu kita mengenai dengan dinamika GMKI saat ini, teman-teman, saya lihat bahwa nilai GMKI saat ini sudah tergeser. Dan kebanyakan setiap kader itu tidak memaknai nilai-nilai GMKI lagi, tapi lebih melihat pada sebuah kekuasaan. Hari ini siapa menjadi pengurus pusat, hari ini siapa jadi ketua, sekretaris, dan sebagainya. Dan itu fakta terjadi di GMKI. Nah, di sini pertanyaan saya sederhana saja kepada bendahara cabang penalaran GMKI Ambon serta sekretaris cabang GMKI Bandung. Ada 3 cabang. Nah, di sini saya tanyakan bagaimana tindakan daripada 3 cabang ini melihat polemik serta dinamika pengurus pusat terkait dengan terjadi 2 kubu dalam pengurus pusat. Artinya sikap dari teman-teman cabang itu harus ada. Apa yang disampaikan oleh siapa tadi? Usi siapa bahwa kita urus aja cabang maupun komisariat terkait dengan proses teman-teman yang di PP itu ada yang mengatur dia tidak berdampak bagi cabang. Bagaimana hari ini kalau di PP saja sudah seperti itu, maka berdampak kepada cabang maupun komisariat. Maka teman-teman dari badan pengurus cabang harus mengambil langkah untuk merespon hal tersebut. Artinya proses diskusi hari ini harus ada punya tindakan kepada pengurus pusat yang terjadi dualisme. Artinya di sini kan ada 3 cabang. Cabang Ambon, cabang Jambi. Iya, cabang Jambi juga ya ada. Serta cabang Toba dan cabang Bandung. Bagaimana tindakan cabang ini melihat polemik yang terjadi di pengurus pusat? Artinya pertanyaan saya sederhana, mungkin saya minta pandangan daripada 3 cabang ini. Bagaimana langkah konkret daripada 3 cabang ini terkait polemik yang terjadi di pengurus pusat? Terima kasih, saya kembalikan. Baik, Bung. Terima kasih buat pernyataan dan pertanyaannya tadi ya. Kembali saya tegaskan tadi bahwasanya diskusi kita ini bincang santai terkait tema dan kaitannya dengan dinamika. Memang akan membawa suatu poin rekomendasi yang tentunya bisa saja kita tujukan untuk perbaikan game ke depan, begitu kira-kira, Bung. Nah, ada pertanyaan tadi, bagaimana terkait polemik dualisme GMKI saat ini kepada sekretaris cabang Bandung, mungkin saya pertama ya. Bagaimana kira-kira? Aduh, Pak Saiful ini parah. Yang bagian-bagian panas saya dikasih duluan. Bagaimana sudah? Saya baru mau menulis. Oke, syukurnya sebelum ada pertanyaan ini saya udah jaga-jaga. Saya sudah nanya sama kecap saya ini kira-kira kalau ada pertanyaan kayak gini gimana cara saya menjawabnya. Oke, teman-teman, terkait dengan menyikapi dinamika saat ini, tentu Bandung kami tidak kalau misalnya tadi saya lihat di kolom chat ya. Katanya Bandung udah memberikan dukungan kepada salah satu pelantikan PP kemarin, ada versi 28 ya kami kan. Oke teman-teman, sebelum saya sampai ke situ saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan sikap Bandung. Yang pertama, Bandung tetap mendukung adanya rekonsiliasi antara Ketum dan Sekum. Itu terlihat dari sudah ada 2-3 kali pertemuan dengan wilayah 3 untuk membahas bagaimana wilayah 3 mendorong agar Ketum dan Sekum bisa duduk bersama. Karena sejauh ini klarifikasi yang dilakukan oleh Ketum maupun Sekum itu klarifikasi yang maksudnya selalu disampaikan melalui media sosial dan itu selalu tidak di waktu yang bersamaan sehingga ada versi pandangan Sekum, ada versi pandangan Sekum, nggak ada yang di tengah-tengah. Nah, oke. Kemudian yang kedua terkait dengan
Tadi apa? Ini satu Pak Tekung, saya agak ke distract tadi ada chat. Terkait dengan sikap cabang Terkait atau dengan gimana? polemik game KAI saat ini, pandangan dari cabang Bandung bagaimana kira-kira begitu? Oh ya, kami tetap mendukung adanya rekonsiliasi. Mungkin sempat jadi pembahasan kami juga gimana kalau nanti KLB ataupun penggabungan dua struktur. Nah, itu yang apa namanya dua-duanya itu punya plus dan minusnya. Tapi ini kami berharap itu ada di untuk membicarakan apa yang menjadi dasar dari masalah ini. Kurang lebihnya seperti itu, Bang. Oke, baik. Saya pikir ini tidak melenceng dari tema dan subtema ya. Topik pembahasan kita pada saat ini, saya harapkan pernyataan dari pemateri yang kita hadirkan pada saat ini, ya kita kaitkan dengan tema dan subtema, bagaimana menanggapi dinamika game KAI yang terjadi saat ini. Nah ini tadi karena ada kata dinamika, kita jadi mengarah ke situ pertanyaannya. Ya diharapkan juga kepada penanya ini, tolong tidak lari dari topik ya. Ya kita tetap menjaga apa yang menjadi topik kita pada saat ini sehingga bisa berjalan dengan baik tentunya begitu. Oke, saya lanjut kepada Bencap Toba. Halo Bu Bencap. Halo. Gimana kira-kira pandangan terkait polemik yang terjadi tadi? Pertanyaan Bung Fandri. Ya, tentunya tema dan subtema yang terbaru ini begitu. Bagaimana kira-kira menyikapinya? Terima kasih kepada moderator. Kalau dari kami atau dari cabang Toba, mungkin yang pertama memahami dinamika pada saat ini itu, kalau dari kami ini adalah yang pertama, tiap-tiap cabang itu harus tetap solid. Nah, kalau kita hubungkan dengan subtema dan tema pada saat ini, sama seperti 4 orang itu. Kita adalah 4 orang itu, seperti itu. Lalu, kalau kita tetap solid pada tiap-tiap cabang, pasti mukjizat itu terjadi, seperti itu. Kita percaya dari teks Markus ini saja, Markus 2 ayat 1-12, di situ ada suatu mukjizat yang dilakukan oleh Yesus sendiri melalui 4 orang itu kepada orang lumpuh. Nah, yang kedua, melihat dinamika yang ada di PP pada saat ini, tiap-tiap cabang itu jangan menjadi sikap yang memperkeruh suasana atau menjadi api-api kecil dalam dinamika saat ini, tetapi juga harus menjadi penggerak visioner yang baik. Nah, yang ketiga, kami berharap juga di mana PJ GMKI Tanah Air juga dapat bersama-sama untuk mencari solusi dengan kepala dingin tentunya, sehingga adanya rencana yang baik yang sudah dipikirkan, baik itu rekonsiliasi maupun sampai KLB, dan itu memang kami harapkan itu harus terjadi atau harus dilaksanakan. Lalu yang keempat itu PP Ketum dan juga Sekum, dan juga PP yang sudah melaksanakan sertijab pada tanggal 28 maupun tanggal 31 sama egonya masing-masing. Dan juga terakhir adanya kita untuk masalah juga tetap karena kita merupakan organisasi kita ini, dan ketika kita memberikan komentar yang untuk menggerakkan pergerakan yang lebih baik, untuk memberikan perubahan yang baik, kita juga bawakan dalam doa. Terima kasih, moderator. Oke, terima kasih Bu Bencap. Kemudian saya ke Kabid GMKI Ambon. Saya ulang kembali pertanyaannya tadi, bagaimana polemik yang terjadi saat ini. Mungkin saya luruskan ya, bagaimana hubungan atau keterkaitan atau bagaimana memaknai tema dan subtema terhadap polemik, begitu kira-kira. Ya, baik.
Terima kasih. Saya kira kalau tadi soal pertanyaan menyangkut sikap cabang, hari ini saya tidak bisa mewakili cabang untuk menyampaikan sikap karena memang PPC Ambon saat ini sementara mempersiapkan dasar-dasar pemikiran, kajian-kajian, dan sementara rapat untuk menyatukan konsep pemikiran dalam kaitannya dengan menyikapi problematika GMK hari ini. Tapi kalau kita bicara soal kaitannya tema subtema dalam dinamika GMK saat ini, saya kira yang pertama yang menjadi dasar penting bagi kita bahwa kita harus memahami GMK ini sebagai gereja. Bahwa sebagai gereja maka GMKI harus membina diri, melakukan proses-proses reformasi dalam kaitannya dengan penataan kembali GMKI untuk kembali pada tujuan cita-cita dan nilai awal dasar kedirian GMKI. Apa yang sejak semula menjadi tujuan dan nilai dasar dari GMKI, kita harus kembali pada hal itu. Bahwa kalau lihat dalam konteks dan dinamika yang terjadi di GMKI saat ini, saya kira bahwa GMKI hari ini telah bergeser daripada nilai dasar dan tujuan awal GMKI sebagai gereja inkognito yang hadir untuk mewartakan karya Allah, karya keselamatan Allah melalui wujud perdamaian, keadilan dan perdamaian yang berdasarkan kasih. Itu dia mulai terkikis dan hilang. Kemudian egoisme dan kepentingan kekuasaan dan sebagainya itu telah menjadi motivasi dasar dan tujuan dalam berGMK. Dalam problematika ini, saya kira kita harus mengambil keputusan etis, bahwa keputusan etis ditekankan sebagai dasar kita dalam menyikapi problematika yang terjadi. Bahwa kalau kita menggunakan perspektif Eka Dhamma Putra, itu ada 3 hal penting yang perlu kita lihat. Apakah kita mau melihat berdasarkan norma dan aturan-aturan organisasi yang berlaku? Apakah kita mau melihat pada tujuan yang besar untuk kembali melihat, memperkokoh nilai-nilai pergerakan, menjaga dan merawat eksistensi GMKI sebagai gereja, dan ataukah kita mau lihat secara kontekstual, apa hari ini konteks yang terjadi di GMKI? Kalau untuk saya secara pribadi, saya kira mari sama-sama kita melihat pada tujuan dan norma untuk mengembalikan nilai-nilai GMKI sebagai gereja itu sendiri, dan bagaimana kita mengkaji secara kontekstual problematika ini yang terjadi. Artinya memang penting untuk kita mengedepankan aturan, tetapi dalam konteks kita berGMKI dengan polemik hari ini yang kenyataannya terjadi dualisme struktural di tingkat pengurus pusat, maka kita harus melihat tujuan yang paling penting, apa tujuan kita untuk melakukan baik tahapan-tahapan rekonsiliasi maupun apa tujuan yang perlu kita ambil dalam menyikapi problematika yang terjadi dan bagaimana konteks yang nantinya akan dihadapi oleh cabang-cabang. Karena kalaupun kita mau berpatokan pada norma dan aturan-aturan organisasi, akan ada berbagai macam penafsiran-penafsiran terhadap aturan-aturan yang kemudian masing-masing saling membenarkan diri dengan standar-standar aturan tertentu. Sehingga agak sulit juga proses rekonsiliasi diterapkan pada aturan. Saya kira mungkin itu yang paling penting bagi kita, dan yang terakhir kita tetap harus menjaga eksistensi GMKI sebagai gereja, sebagai kekuatan intelektualitas Kristen yang memberikan warna di tengah-tengah kehidupan bergereja, berbangsa, dan bernegara kita. Saya kira itu yang menjadi pemikiran saya terhadap pertanyaan yang tadi disampaikan. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Pak Kabit. Saya kira ini menjadi agak tegang ya. Padahal ini rencananya bincang santai ya aturannya ini. Jadi judul di atas, tetapi ini agak tegang kelihatannya. Karena pertanyaan-pertanyaan yang muncul memang, atau pertanyaan tarik gitu. Ya, semoga menanggapi ya sesuai topik kita pada saat ini. Ya, mungkin ini berhubung sudah 1 jam lebih kita
berdiskusi pada saat ini sebelum nantinya ditutup atau kata-kata salam dari Ketua Cabang GMKI Jambi, saya ingin minta ini satu lagi pandangan dari kawan-kawan yang ingin menyampaikan pandangan terhadap topik kita pada saat ini. Di sini hadir juga Bung Kamber Umbu yang memberikan tanggapan di forum chat. Ya, mungkin bisa memberikan pandangannya sedikit banyaknya terkait topik kita pada saat ini, Bung. Ya, sepertinya ada kendala ya. Oke, saya sapa kembali. Di sini ada Bung Aldian Dahopori Aldi. Ya. Apa ada tanggapan kira-kira, Bung, terkait pembahasan kita pada malam hari ini? Mungkin tidak ada, Bang. Tidak ada ya? Oke, Ya. siap. Oke. Di sini saya sapa kembali Bung Jackson Aritonang yang memberikan tanggapan juga di kolom chat. Ya, mungkin sedikit Bung bisa memberikan pandangan terkait apa yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, sepertinya ada kendala juga ya. Oke, baik. Saya sapa kembali di sini juga ternyata telah hadir ini GMKI Cabang Biak. Shalom. Shalom, Bang. Iya. Bagaimana kira-kira tanggapannya, Bung, terkait pembahasan kita pada saat ini, tema dan subtema dan pandangannya terhadap dinamika GMKI saat ini? Bagaimana kira-kira tanggapannya, Bung? Sepertinya tidak ada tanggapan. Ya. Baik, kepada Bang Jackson, kami persilahkan, Bang. Siap, hormat. Salam, selamat malam sebelumnya. Terima kasih kepada Cabang Jambi yang sudah memberi kesempatan pada saya, Jackson Aritonang, selaku Badan Pengurus Cabang dari Cabang Bandung. Terkait tanggapan mungkin ruang-ruang dialektis seperti ini perlu terus kita adakan untuk kemudian menghasilkan ketika ada tesis, sintesis, antitesis kemudian muncul. Cuma tadi amati dari sejarah ini, ketika ditanya mengenai dinamika GMKI hari ini secara nasional, kalau di cabang kita tidak ada gejolak lah, puji Tuhan. Tapi secara nasional mungkin ini yang perlu kita fokuskan, bagaimana kita bisa mengimplementasikan tema subtema ini untuk kemudian menyatukan atau berdiskusi mengenai dinamika di pengurus pusat gitu. Itu kurang relevan lah tadi. Mungkin nanti cabang Jambi atau cabang-cabang lain bisa membuat diskusi baru, fokus pembahasan terkait itu. Karena ini diskusi yang netral ya, saya pikir begitu. Gitu mungkin untuk tanggapannya. Oke, baik Bang. Terima kasih buat tanggapannya. Penjelasan dari Bang Jackson Aritonang tadi
menutup sharing-sharing kita dulu pada saat ini. Mungkin untuk diskusi kita ke depannya akan kita buka lagi diskusi-diskusi yang lebih membahas persoalan-persoalan game KI pada saat ini ya, begitu kira-kira. Namun sebelum ditutup ini, dari Ketua Cabang Game KI Jambi, kami persilahkan untuk menyampaikan salam untuk kawan-kawan di sini maupun mungkin pandangannya lah, begitu kira-kira Cap. Pada Ketua Cabang Game KI Jambi, kami persilahkan Cap. Memang yang Siap. Shalom. Shalom. Salam moderator. Mungkin lebih elok kalau memang dibagi ya. Moderator ada dibagi hari ini. Enggak cuma saya aja begitu. Tapi menanggapi dengan seminar kita hari ini, diskusi hari ini. Jadi ya moderator harus lebih objektif terhadap tema kita, tema diskusi kita ini mengenai dinamika organisasi ya. Jadi dinamika di sini tidak hanya pada pengurus pusat, kawan-kawan. Kita harus bisa juga lihat dinamika yang terjadi di tiap-tiap cabang. Mungkin hari ini yang terlibat ada 4 cabang, mungkin Jambi hanya sebagai moderator, tapi ya kita juga harus memberikan sikap ya. Dinamika yang dimaksud tadi ya tidak hanya PP, tapi lebih kepada penerapan konstitusinya dan juga sistem pengkaderannya yang mungkin tiap-tiap cabang belum bisa merata. Nah, itu mungkin kalau dari saya ya harapannya poin rekomendasi yang bisa diberikan baik itu ke seluruh cabang ataupun ke pengurus pusat agar dibentuk atau dibuatlah gagasan baru ya tiap-tiap cabang merata dalam melakukan sistem pengkaderannya. Nah, mungkin kalau dari aku Pak Moderator saya kembalikan ya mungkin bisa diberikan dulu tanggapan pada kawan-kawan cabang lain ya. Terima kasih. Baik, Cap. Ini tanggapan dari Ketua Cabang untuk diskusi kita pada saat ini. Mungkin untuk lanjutannya kita tutup dulu diskusi pada saat ini. Berhubung ini sudah cukup lama kita di ruang pada saat ini ya, dan saya rasa sudah cukup tegang begitu. Saya rasa setelah saya tutup nanti kita akan bicara lebih santai lagi begitu kira-kira. Sepakat Bung. Ditutup saja dulu mungkin baru diskusi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang bisa hadir, kepada yang memaparkan materi, memberikan tanggapan. Saya juga meminta maaf sebesar-besarnya kawan-kawan jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Saya juga masih banyak perlu belajar ini, terutama tadi dalam mengarahkan diskusi itu agak sangat berat tadi ya, karena ada beberapa tanggapan atau pertanyaan yang agak cukup kurang terkait topik ini, begitu kira-kira. Jadi saya mohon maaf jika diskusi yang saya bawa pada saat ini ada kesalahan atau ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga kita tetap dapat mengambil makna diskusi pada saat ini, kita tetap dapat menjaga silaturahmi. Saya tutup dengan akhir kata, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian, omnes sunum zin, shalom. Shalom. Merdeka. Merdeka. Ya, mungkin sebelum kita tutup, kita bisa dokumentasi dulu kawan-kawan. Pada kawan-kawan
Oke. Tiga, dua, satu. Oke, baik. Terima kasih buat kawan-kawan yang dapat hadir pada saat ini. Saya selaku moderator pada saat ini pamit undur diri, dan pada rekan-rekan yang ingin membuka diskusi yang lebih santai dipersilakan. Bang Sekung, halo Bang Novel. Pak Sekung, terima kasih sudah jadi moderator yang luar biasa. Sukses selalu Pak Sekung. Hormat Sekda Jessica. Hormat Ya. Sekda Jessica. Hormat Sekda Jessica. Jessica Baik. Hormat Ya. Merdeka. Hormat Jessica. Jessica. Koru itu jangan. Saya tolong izin keluar ya.